Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Seripuku TV, saat ini kita masih di Hotel Majestic, home base-nya tim PS Palembang yang pada sekitar pukul 4 subuh tadi tim ini pulang ke Palembang setelah menuntaskan babak 32 besar dan melaju ke babak 16 besar. Untuk sementara manajemen PS Palembang Laskar Segentar Alam ini memutuskan untuk pemain tim PS Palembang untuk kembali dulu ke Palembang sambil menunggu kepastian jadwal dari babak 16 besar. Bersama kita ini ada Ibu Yulia Tri Samiha. Beliau adalah Sekretaris Umum PS Palembang dari manajemen PS Palembang. Assalamualaikum, Mbak. Ya, ini ada juga para pemain, kita sapa dulu. Halo Bayu. Iya, ada Ali. Halo Ali. Satunya? Vito. Iya, oke. Mbak Yulia, pengen tahu ini kenapa manajemen PS Palembang untuk memutuskan agar skuad tim PS Palembang ini kembali dulu ke Palembang. Gimana nih ceritanya, Mbak? Ya, ini terkait jadwal ya sebetulnya. Jadwal dan lokasi, karena lokasinya ini kan memang belum ditentukan, belum dirilis secara resmi oleh PSSI, namun jadwal ada. Nah, terkait itu jadi kita manajemen memutuskan udahlah kita pulang dulu. Mungkin pemain, manajemen yang ikut, manajer, pelatih, kita lepaskanlah dulu dengan kota Palembang dan keluarga. Jadi kita pulangkan dulu. Ya. Kalau menurut jadwal dari PSSI sendiri itu tanggal berapa sih, Mbak? Seharusnya di tanggal 6-13 untuk di 16 Maret ini, Mbak. Maret ini lah, Mbak ya. Artinya paling enggak berapa minggu lagi nih cuma, Mbak ya. Kalau memang jadwal. Iya, kurang 1 minggu. Iya. Ini rencana kalau sambil menunggu ini di Palembang tim akan berlatih di mana, Mbak? Latihan di home base kita di lapangan Kamboja. Mulai kapan, Mbak? Mulai besok kita sudah mulai latihan. Anak hari ini direskan 24 jam. Mudah-mudahan bisa fit kembali. Besok menurut Coach Jarod, saya bicara sama beliau. Besok anak-anak sudah ke lapangan. Ini bakal rencana digenjot setiap pagi sore atau gimana, Mbak? Saya rasa enggak ya. Enggak, Mbak ya. Nah, ini sifatnya hanya untuk menjaga stamina. Stamina, Mbak ya. Jadi enggak kita genjot. Kita lihatlah nanti gimana berjalan. Mungkin sekali ada untuk meningkatkan dulu. Setelah itu mungkin sudah anjur aja ya. Yang penting motivasi anak-anaknya kalau saya. Iya. Apakah kepulangan ini meningkatkan motivasi? Iya. Tapi saya berharap anak-anak dengan kepulangan ini memang mengisi mericas ya. Mericas. Mudah-mudahan seperti itu yang kita harapkan. Iya. Ya, jadi biar baik, biar bagus gitu. Ya, Mbak, kalau ada bocoran apa bakal ada penambahan pemain lagi, Mbak, untuk menjadi amunisi di babak 16 besar ini, Mbak? Kalau penambahan pemain kita belum bicarakan. Kalau squad kita kemarin itu sudah cukup baik ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana analisa Coach tentu saja sama manajer nanti ya. Coach head coach kita, Coach Jarod sama Coach Mayadi, sama kalau kiper kita udah bagus ya. Tapi belum ada permintaan juga untuk penambahan pemain. Jadi tapi kalau menurut Coach dan manajer kita butuh tambahan pemain, kita akan siapkan kontrak baru untuk pemain. Tentunya kan di babak 16 besar ini kan tim-tim pilihan lah, Mbak, yang ini pasti timnya lebih tangguh yang lawan-lawan yang akan kita hadapi itu, Mbak. Ini bagaimana, Mbak, kalau kita melihatnya yang tim mana, Mbak, yang patut kita waspadai, Mbak, karena ini kan mungkin belum ada pembagian grup ini, Mbak ya. Jadi kalau menurut Mbak Yulia sendiri gimana, Mbak, tim yang mana, Mbak? Sebetulnya kami manajer Coach itu semua tim itu bagus semua ya. Yeah. Jadi kita tuh akan selalu waspada memang. Jadi tidak ada tim itu yang kami anggap itu lebih lemah atau tidak lebih baik daripada kami.
Jadi semua tim tentu kalau sudah masuk di 16 besar itu memang fight-nya bagus ya. Jadi tidak ada pilihan, walaupun digembar-gembor tim yang dipegang oleh Apistop itu yang paling digemborkan, ya kan? Tapi tidak seperti itu. Kalau menurut saya semua memiliki peluang, termasuk PS Palembang. Iya, kita harus lebih percaya diri juga, Mbak ya. Iya. Dan kita optimis, Mbak ya, untuk bisa meraih lolos 8 besar yang sekaligus promosi untuk ke Liga 2 nih, Mbak. Insya Allah, saya optimis, manajemen optimis. Saya berharap anak-anak juga bisa bermain full ya, full motivasi. Saya ingin, ya ini hanya keinginan ya. Iya. Tapi keinginan ini mungkin bisa menjadi doa di fight pertama bertanding, siapapun lawannya, saya ingin anak-anak bermain bisa memetik hasil ya, memetik poin ya di situ. Karena itu titik awal kita sebetulnya untuk keberhasilan. Kalau berhasil merebut poin di pertandingan pertama itu sudah cukup baik. Oh, itu Mbak ya kuncinya, Mbak ya. Kuncinya. Mbak, ada yang bisa disampaikan dari Pak Presiden klub kita, Kando Ratu Dewa nih, Mbak, Kando RD nih, Mbak. Apa ya? Barangkali mungkin Presiden. mau nyampein bonus kan, Mbak, yang ditunggu-tunggu ini barangkali, Mbak. Sebetulnya kemarin waktu kita pertandingan terakhir melawan Pati, Oh, Pati iya. adalah tim yang tangguh ya. Iya, iya. Presiden melalui saya juga sudah menitipkan akan menggelontorkan bonus ya Iya. atas pertandingan melawan Pati kemarin, tapi Iya. nilainya memang belum ada. Iya. Tapi saya yakin kalau Presiden sudah bilang begitu akan turun itu Iya. bonusnya dari beliau. Iya. Karena beliau itu sangat peduli ya Iya. dengan PS Palembang, dengan pertimbangan pertimbangan memikirkan ya anak-anak generasi muda. Pada khususnya kan beliau senang anak-anak ini bisa bermain bola ya. Bermain bola ini kan meningkatkan sportivitas, menjauhkan anak-anak dari kriminal remaja saat ini ya. Negatif nih, Mbak ya. Minuman, ya kan. Nah itu aja udah menjadi selling point itu, keinginan Presiden membina anak-anak ini. Terus barangkali mungkin untuk dukungan-dukungan yang lain, Mbak, harapan dari manajemen juga terhadap terutama masyarakat Kota Palembang khususnya dan umumnya masyarakat Sumatera Selatan, Mbak. Ya kita berharap masyarakat Sumatera Selatan ya, secara umum ya. Saya ingin masyarakat Sumatera Selatan itu memiliki kepedulian dan rasa memiliki PS Palembang, karena PS Palembang ini punya masyarakat Palembang secara khusus dan secara umum tentu saja masyarakat Sumatera Selatan. Mengapa? Pemain-pemain kita itu tidak hanya dari anak-anak Palembang, ada dari Lubuk Linggau, ada dari Banyu Asin, Iya. ya kan, jadi beragam, semua anak-anak daerah dari Sumatera Selatan. Nah oleh sebab itu, selain masyarakat sebagai pemilik, juga ada beberapa stakeholder seharusnya yang kuat di Sumatera Selatan ini untuk turut membantu agar anak-anak ini termotivasi, kita pun bisa terus melaju sampai 8 besar. Bantulah dengan sponsornya, ya kan, dengan BUMD yang ada di Sumatera Selatan, ada Pusri, ada Pertamina, ada Semen Batu Raja, ya kan, dan beberapa perusahaan-perusahaan yang di bawah naungan SKK Migas. Iya. Saya ingin sekali ya bersama manajemen perusahaan-perusahaan yang berada di daerah Sumatera Selatan itu mensupport PS Palembang. Ya, karena PS Palembang ini sudah mulai bangkit kembali ya. Iya. Juga karena beberapa bantuan yang sudah digelontorkan oleh beberapa perusahaan. Oke, Mbak. Termasuk Telkomsel ya kemarin ya. Termasuk dari Maju Motor ya. Bang Alvin kemarin pesawat dengan saya. Bang Alvin, ya, mudah-mudahan Maju Motor bisa memberikan kontribusi yang lebih ya. Iya, yang jelas sudah memberikan fasilitas untuk ini, Mbak ya, sekretariat, Mbak ya, di sekretariat Palembang kita di kawasan Maju Motor. Iya, oke, Mbak. Mudah-mudahan apa yang diinginkan dan diharapkan ini bisa tercapai untuk kembali jayanya PS Palembang, Mbak ya. Amin. Oke. Pak, ngomong-ngomong ini pelatih Coach Jarod sama manajer Bang Wayang, Mas Wayang, Indra Sistiono ini kemana nih, Mas? Ini Mas Wayang kemungkinan karena dia nggak pernah tidur ya kalau di perjalanan. Iya. Manajer memang mendampingi langsung anak-anak ya, Iya. perjalanan Kendal dan Palembang. Dia masih ada di kamar. Istirahat ya. Istirahat ya. Oke, paham lah kita, Mbak. Iya. Pulang ya subuh tadi. Oh, pulang ya. Iya. Mahyadi juga ya. Mahyadi Pangabean ya, Pangabean ya. Besok
akan datang kembali ke sini atau nanti siang dia akan Iya. datang kembali ke sini. Mhm. Terus kita ada di sini. Iya. Untuk selanjutnya kita latihan, Mbak ya. Selanjutnya kita latihan. Latihan, Kemungkinan kita coba juga lapangan di Pertamina ya. Oh, di Pertamina Neka juga. ya, ada kemungkinan Iya, kita Neka. juga sedang soal, siapa tahu Pertamina mau kasih mes di sana, jadi agak lebih dekat ya. Iya. Oke. Lapangan Neka kan lumayan lah. Oke Mbak, terima kasih ya semuanya. Ini ada para pemain ya, pemirsa Spoku TV. Saya Abdul Hafiz melaporkan dari Hotel Majestic Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Sri Poku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.